بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، kaum muslimin, kaum muslimat Masjid Jami' Jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib, atau dikenal dengan Matan Taqrib, sampai pada pembahasan tentang ariyah atau i'arah. Qala al-muallif al-qadi Abu Syuja' rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Faslun: wa kullu ma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. Ini fasal menjelaskan tentang ariyah. Di dalam bahasa Indonesia artinya pinjaman. Di awal pembahasan muamalat kita sudah membahas tentang qard, yang dalam bahasa Indonesia juga berarti pinjaman. Ada yang masih ingat apa itu qard sehingga bisa kita bedakan dengan ariyah ini? Kalau Anda pinjam uang, atau Anda pinjamkan uang ke adik, ke teman, ke tetangga dengan jumlah 1 juta rupiah, apakah yang dikembalikan oleh adik yang minjam atau tetangga yang minjam 1 juta rupiah, nomor seri uangnya sama? Beda. Berarti ini namanya qard. Dia juga pinjam dalam bahasa Indonesia, tetapi yang dikembalikan adalah dalam bahasa lain, barang yang berbeda atau harta yang berbeda, uang berbeda. Dalam bahasa lain, gantinya yang sepadan. Sehingga definisi akad qard adalah akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Seseorang menyerahkan harta kepada orang lain, nanti yang dikembalikan adalah gantinya, bukan fisik barang yang dia pinjamkan di awal. Ini konsekuensinya, kalau disepakati ada pertambahan menjadi riba. Pembahasan kita sekarang ariyah. Ariyah itu berarti ibahatun naf'in liman yantafi'u bihi. Menyerahkan harta kepada pihak lain, dari pemilik harta kepada yang meminjam,
dan yang dikembalikan fisik yang sama. Berarti ini harta ada manfaatnya. Ada manfaatnya dan manfaatnya tidak hilang ketika dipinjamkan. Tetangga minjam, umpamanya dia menebang pohon depan rumahnya. Tidak punya kapak yang agak besar. Anda punya. Ya. Lalu dia pinjam. Mas, pinjam saya kapak menebang pohon yang itu. Oh ya, silahkan. Dipakainya, sore dia kembalikan. Apakah ada hilang dari kapak itu satu bagian? Ada? Umumnya tidak. Kembalikan dengan yang sama. Tapi dia dapat manfaat dari kapak itu? Dapat. Ini namanya ariyah. Bedanya dengan yang pertama tadi, yang qard tadi, kalau yang qard disyaratkan ada pertambahan, ada manfaat, namanya riba. Kalau kasusnya adalah ariyah, dia pinjam mobil, tetangga pinjam mobil Anda. Ya, dia butuh mengantar istrinya ke rumah sakit. Lalu Anda syaratkan manfaat untuk diri Anda. Seperti Anda katakan, boleh dipakai mobil saya, silahkan, ini kuncinya. Tapi saya nanti habis itu mau langsung ke tempat yang lain, mau jenguk anak di pondok atau apa. Tolong ya nanti dipenuhin bensinnya. Ya, ini berarti pemilik harta mendapat manfaat. Kalau yang pertama tadi riba, kalau dalam ini boleh apa tidak? Hah? Tidak boleh menurut Anda. Menurut yang lain? Boleh apa tidak? Biasa kan gitu kan ya? Kadang tidak Anda syaratkan, dia sendiri yang ngisi. Saya ada sering memakai mobil tetangga ini. Ya, alhamdulillah ada rezeki sekarang, apa salahnya saya isi penuh bensinnya. Dan nanti saya pun tidak akan nagih. Ya, diisi penuh, dikasih struknya ini. Tidak, saya nggak akan nagih. Ya. Kalau disyaratkan isi penuh, berarti yang terjadi bukan pinjaman. Yang terjadi sewa. Ya, manfaat dari kendaraan dibayar pakai bensin atau bahan bakar. Tinggal karena sewa, tinggal Anda hitung lebih mahal naik Grab atau bukan. Kalau Anda lihat, Anda nyalakan, oh iya, ini isi full tank 500 kayaknya. Naik Grab cuman 75. Kapan-kapan aja dah kalau rezeki lagi cukup aja. Pas gak jadi. Ya. Bukan kamu berbuat baik, Anda umpamanya kondisi keuangan juga tidak baik. Ya, itu namanya ijarah. Kalau mau tidak ada masalah. Ya, itu bedanya qard dengan ariyah. Kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama pinjam atau tidak? Pinjam uang, pinjam mobil. Ya. Kalau mobil, motor itu masih bisa juga jadi qard. Tapi itu jarang kasusnya. Mas, ya kalau adiknya butuh uang, kata dia, Mas, ponakanmu diterima di kedokteran UI, Mas. Alhamdulillah, kata abangnya. Iya, alhamdulillah, tapi saya pusing.
harus bayarin uang pangkal sekian, uang semester sekian, uang praktikum sekian, semuanya kurang lebih 150. Lalu kata abangnya, ya udah, saya pinjamkan kamu mobil ini, dan saya punya mobil 3, 1 jarang kepakai, udah saya pinjamin. Kapan kamu punya rezeki, bayar ganti tuh mobil dengan sepadannya. Ini mobil Avanza 2019. Ya, kau juallah, dapat uang berapa terserah kamu, gunakan. Nanti kapan kamu punya uang atau kamu beli nyicil tanpa riba ke pihak yang lain, ada Avanza 2019, silahkan serahkan lagi. Kalau ini namanya Aria atau Kord? Ini namanya Kord, karena dikembalikan gantinya, bukan fisiknya. Kalau yang dalam kasus Kord ini, dua-duanya sama-sama boleh. Kalau dia syaratkan ada pertambahan dengan sifatnya, umpamanya Avanzanya 2019, ya, dan catnya udah memudar. Kalau dia mengatakan, ya nggak apa-apa, kembaliin Avanza 2019 juga, tapi catnya agak bagusin ya. Kalau ini boleh, jadi riba dia, walau hanya catnya lebih bagus. Kalau disyaratkan, kalau tidak disyaratkan, ketika dia menyerahkan, alhamdulillah dapat dia dengan harga yang lebih murah, tapi kondisi lebih baik, baik mesin maupun bodi, ini tidak ada masalah. Berarti mengembalikan dengan yang lebih baik karena tidak disyaratkan. Pembahasan kita adalah ariyah. Ya. Ariyah bagian dari akad kebajikan. Dia tidak mendapatkan imbalan kecuali pahala dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian para ulama mengatakan wajib bagi orang yang punya harta dan tidak sedang dia butuhkan, lalu dipinjam oleh orang, diariyahkan oleh ada yang mengajukan ariyah, dan orang itu insya Allah dikenal baik, wajib bagi dia memberikan pinjaman. Ini mazhab sebagian para ulama. Apa artinya wajib? Kalau Anda tidak pinjamkan, Anda berdosa. Dalilnya ayat terakhir dari surat Al-Ma'un. Apa bunyinya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun wa yamna'una al-ma'un. Arti dari wa yamna'una al-ma'un, mereka menghalangi orang dari barang yang bagi dia meminjam. Orang minjam, dia tidak mau. Ya, wa yamna'unal ma'un. Itu pendapat sebagian ulama mazhab Hambali. Mayoritas para ulama mengatakan tidak wajib. Di dalam ayat itu kan Allah mencela. Allah mengatakan, tidakkah kalian melihat orang yang mendustakan agama? Itu orang yang tidak memberi makan kepada fakir miskin, orang yang melalaikan salat, dan orang yang tidak memberikan pinjaman barang kepada orang lain. Tapi tadi syaratnya barang tidak sedia pakai, dan bukan
barang yang sifatnya adalah privasi. Ya, pakaian dalam, baju itu sifatnya privasi. Handphone, laptop itu privasi apa tidak? Privasi. Ya, sampai istri antum pun tidak boleh buka kan ya? Ya, tahu nanti dia rekening antum jumlahnya, nggak bisa tidur dia. Wah, mas enak punya rekening ratusan juta, kata dia. Istri, kata dia, cuma dikasih 2 juta sebulan, pun ikut makan di 2 juta itu bareng-bareng. Ya, itu termasuk privasi, maka itu tidak berdosa kalau tidak Anda pinjamkan. Ya. Tetapi pendapat yang kuat bahwasanya di awal-awal Islam iya, ketika orang hidup susah peralatan. Tapi ketika kaum muslimin sudah dibukakan rezeki oleh Allah yang cukup, maka kemudian karena harta itu milik dia, dia yang berhak pada harta itu dari orang lain, walau tidak sedang dia gunakan. Ya. Di sini muallif menjelaskan objek yang bisa dipinjamkan, yang diariyahkan. Ma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Hukumnya boleh, tidak wajib. Artinya berpahala iya. Tangga pinjam motor, pinjam mobil, ya, pinjam peralatan kerja seperti tadi, bukan yang sifatnya privasi, ya, Anda pinjamkan, dia dapat manfaat. Anda berpahala apa tidak? Berpahala. Bagian dari akad tabarru', dia tidak memberikan apa-apa kepada Anda. Syaratnya barang itu tidak habis digunakan. Kalau dia pinjam beras, itu habis atau tidak? Boleh apa tidak? Mas pinjam, Mbak pinjam beras, suami gajinya telat, hari ini tidak dapat uang kerja harian, beras di rumah sudah habis, bisa pinjam 1 kilo, bisa pinjam sekilo atau apa? 1 liter atau 1 kaleng atau 1 apa dah, atau 4 mut, 4 kaleng susu, ya, umpamanya. Pinjam dia, ariyah, boleh? Ini namanya qol, karena habis. Boleh apa tidak? Ya boleh. Kan dalam bahasa Indonesia pinjam dua-duanya kan ya. Mau qol, mau ariyah ya pinjam. Ya, ini namanya qol, cuma Anda tahu konsekuensinya. Ya, kalau yang dipinjamin adalah beras Cianjur, mintanya basmati. Ya, basmati lebih mahal. Ya, ini saya beras Cianjur ini pakai dah 1 liter, nanti kembaliin beras basmati ya. Ini dapat manfaat Anda namanya. Ini menjadi riba. Kalau dia kembalikan dengan level di bawah itu, ya, kalau karena qad dia harus yang sama beras, sama sifatnya. Ya, dia kembalikan level di bawah itu, tetap Anda terima, Anda berarti pahala 2 kali. Sudah pahala meminjamkan, pahala dibayar dengan yang lebih rendah. Setelah itu Anda enggan makainya karena tidak terbiasa, nanti malah ribut anak dan suami, ya, berikan makanan ayam. Boleh kan beras dikasih ke ayam? Boleh. Alhamdulillah.
idza kanat manafi'uhu atharan. Kemudian syaratnya ada manfaat dari harta tersebut. Ada manfaat yang bisa diambil dari harta tersebut. Bila tidak ada manfaat, ya, atau manfaatnya untuk digunakan untuk yang haram, tentu tidak boleh. Anda dulu beliin game untuk anak dan efeknya jadi jelek. Anak susah, makan pun susah, jangankan diajak sholat, makan pun susah, dan seterusnya. Lalu ada ponakan Anda ingin pinjam itu, boleh dipinjamkan? Ya, ini manfaatnya merusak, bukan manfaat yang berguna dari untuk perkembangan anak tadi. Maka ini tidak boleh dipinjamkan. Dan hal-hal yang lainnya, ada buku novel, ya, yang berisi tentang komunis, tentang kerusakan dalam berakidah. Ini tidak boleh dipinjamkan. Tidak boleh Anda letakkan di pustaka komplek. Ini hanya bisa dijual, boleh? Tidak boleh, merusak orang. Ini tinggal dibakar atau sobekin, jual kiloan. Ya, disobek dulu. Kalau belum disobek, nanti siapa tahu yang pembeli kiloannya dia lihat, wah ini bisa jadi uang lebih mahal, dia jualin. Begitu juga alat musik. Dulu Anda punya alat musik dan tahu haramnya. Itu gitar hanya gantung aja di dapur atau di gudang. Jika ada ponakan main ke gudang Anda, dia lihat, dia pinjam. Tidak boleh Anda pinjamkan, karena alat yang menggunakannya bermaksiat kepada Allah. Lalu bolehnya diapain? Kata para ulama, kalau rudha duha, dan ini mazhab Syafi'i, kalau dipretelin satu persatu dan masih berguna bisa dijual, silahkan. Seperti umpamanya gitar tadi, dawainya diambil, dawainya bisa dijual. Dawai tahu, senarnya bisa dijual, umpamanya, ya. Kalau tidak bisa dijual, tidak ada yang mau beli, ya jadiin tempat gantungan jemuran kain aja, ya. Kemudian apa namanya, batangnya itu kalau bisa dijadi kayu bakar, dipecahin, silahkan. Dan tripleknya juga begitu. Kalau Anda jual, hukumnya tidak halal dan seluruh yang diharamkan. Wa tajuzul 'ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddah. 'Ariyah itu boleh secara mutlak, boleh juga diikat dengan waktu. Anda mengatakan ketika tetangga pinjam mobil, ya saya nanti jam 11 mau jenguk anak ke pondok, berarti jam 10 udah standby mobil di sini, ya silahkan, ini Anda pakai, ada 4 jam, silahkan. Ya, itu diikat dengan waktu. Bolehkah dalam waktu 4 jam tadi, ternyata setengah jam baru sudah selesai urusan Anda? Ah, masih ada 3 jam setengah, saya bawa nge-grab dah. Boleh? Boleh apa tidak? Tadi dia kasih 4 jam. Enggak etis saja, ya. Enggak etis apa tidak boleh?
Kalau sudah dipakainya nge-Grab, dapat uang 400, alhamdulillah. Dan dia terus terang kepada yang punya mobil, Mas, tadi kan katanya sampai jam 10. Ini jam 10, mobil saya antar, alhamdulillah. Tadi ada yang minta diantar ke tempat lain, saya anterin. Dapat uang 400.000. Halal ini, Mas? Katanya punya mobil apa? Kalau anda yang punya mobil, Anda ada jawab. Jawablah, tidak ada masalah. Nanti saya berikan ulasan. Bagi dua, begitu. Hak Anda seluruhnya. Terima kasih, sini 400.000-nya. Kenapa hak Anda? Karena ariyah itu jasa bukan milik dia. Yang kendaraan jelas bukan milik dia. Manfaat tadi bukan milik dia, kan 4 jam manfaat. Karena bukan milik dia, dia nggak boleh jual itu manfaat. Ini kan dia jual manfaat ini kan ya. Ya. Tapi kalau Anda sewa boleh. Karena kalau akad ijarah artinya tamliku manfaah. Memberikan kepemilikan jasa. Karena itu milik Anda, boleh Anda sewakan lagi, boleh Anda jual lagi. Kalau yang ariyah hanya membolehkan, bukan menjadi milik. Bisa dibedakan. Kalau kasusnya dia tadi nanti saya jam 11 mau jenguk anak di pondok, tolong penuhin bensinnya ya. Siap. Kasih Mas, ya makasih. Setengah jam selesai urusannya, masih 3 jam setengah. Ini akadnya apa tadi? Sewa. Boleh dia bawa penumpang lagi? Boleh? Boleh. Ya. Ketika dia kembalikan saya dapat 400. Dia sebutkan. Itu yang punya mobil, enggak, kembali buat saya semuanya. Anda bisa mengatakan, oh enggak halal untukmu, Mas. Kan mobil saya, iya, tapi kan saya sewa dengan 500, berapa tadi? 300.000 lah, biar untung 100 Anda. Saya sewa 300.000 dengan full tank bensin. Karena saya sewa, saya boleh mengambil manfaat dari objek ini karena jasanya milik saya. Ya terserah kamu dah, nanti saya nggak pinjamin lagi. Ayo udah bagi 2 aja dah Mas. Ya. Dalam ariyah tidak boleh, kecuali dia mengatakan saya minjamin kamu untuk membantu kamu, tapi tidak ada masalah. Kita bagi 2 aja, yang 400.000 tadi 200 buat saya, 200 untuk kamu. Sekarang bagi yang minjam tadi halal enggak? Halal karena sudah dihibahkan oleh pemilik mobil. Pemilik mobil mungkin berpikiran juga, nah nanti dah kalau saya enggak kemana-mana, saya beritahu kamu bawa nge-Grab tuh mobil 50-50 gitu. Ya daripada mobil antum nganggur. Ya. Wahia madmunatun 'alal musta'iri biqimatiha yawma talafiha. Dan ariyah ini bila terjadi resiko, si yang minjam menanggung seluruh resikonya dengan nilai pada saat terjadi resiko. Dalam kasus dia pinjam mobil tadi, bawa ke rumah sakit. Pas lagi pulang, qadarullah, tabrak belakang oleh motor. Ya, anak-anak nggak pakai helm, nggak pakai apa, dan dia pergi lari.
ya, rusak bempernya, perkiraan ada 500-600 ribu rupiah. Apakah Anda yang minjem wajib mengganti? Hah? Wajib. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ini yang dikatakan oleh Qadhi Abu Syuja' tadi. Wajib dijamin kerusakannya. Jumhur para ulama tidak. Ya, kecuali ada unsur kelalaian atau melampaui batas. Dalam kasus tadi, mobil Anda tidak menghalangi jalan. Kecepatannya pun tidak terlalu lambat. Kecepatan 20 km per jam, 20 km per jam. Ya, memang datang musibah, ya datang musibah. Ya. Ketika datang musibah, ya apa boleh buat? Walaupun Anda yang punya makai, datang musibah, mau minta ganti ke siapa? Begitu juga ini yang minjem. Kecuali dia melampaui batas. Ya, kecepatannya ditinggiin, kecepatan 20 km per jam, dia bawa 30 meter kilo per jam. Sehingga nabrak atau ditabrak. Walaupun tabrak dari belakang, tapi karena kondisinya salah, dia wajib mengganti dalam kesepakatan para ulama. Tapi dalam kasus ini jumhur mengatakan tidak. Dalil dari mazhab Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi SAW pada waktu perang Hunain. Perang Hunain kapan itu? Sebelumnya ada perang apa? Hunain dekat Mekah, berarti sebelumnya perang apa? Penaklukan Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Ya. Hunain sebuah perkampungan yang tidak jauh dari Mekah, dan di situ pada perang Hunain kaum muslimin di antara orang Mekah yang masuk Islam ikut juga berperang, dan di situ Rasulullah SAW dan para sahabatnya sempat dihujani bebatuan dan senjata dari kiri kanan pegunungan. Jadi dia lewat lembah, mereka di atas gunung melemparin. Dan Allah memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum." Ketika perang Hunain, kalian merasa tidak akan bisa dikalahkan dengan jumlah besar. Dari Madinah ada, sekarang ditambah pasukan orang-orang Mekah yang masuk Islam, lebih 10.000 tentara besar. Ya, Allah beri pelajaran. Banyak kaum muslimin yang terluka. Tidak ada yang terus melanjutkan peperangan kecuali orang-orang yang sudah kuat imannya. Adapun yang lemah imannya, pulang lagi dia ke Mekah. Itu perang Hunain. Sebelum perang, karena banyak tentara baru dan peralatan perang dari Madinah pun kurang, Rasulullah SAW pinjam baju besi dan peralatan perang kepada Safwan bin Umayyah. Maka Safwan mengatakan, "Aghasbun ya Muhammad, ini kamu pinjam atau maksudnya ingin ngambil karena kau perang menang masuk kota Mekah?" Di Mekah terjadi peperangan apa tidak? Tidak. Tidak jadi peperangan, mereka langsung takluk.
tidak jadi peperangan. Maka karena dia merasa kalah, apakah maksudnya Muhammad ngambil gak dikembaliin lagi? Kata Nabi Muhammad SAW, bal hiya ariyatun matmunah. Tidak, saya tidak mau ngambilnya, tapi ariyah, saya pinjam dan saya jamin. Artinya kalau ada yang hilang saya ganti. Ya, ini dalil ulama mazhab Syafi'iyah bahwa barang yang dipinjam itu wajib diganti, dijamin dari seluruh resiko. Jumhur ulama mengatakan ini ketika Rasulullah mengikrarkan dia menjamin. Pada dasarnya tidak, ini kan akad amanah. Ya, ini akadnya amanah. Maka kalau Anda mau pinjam atau meminjamkan dan Anda ragu nih orang yang minjam ini, ya, umpamanya dia emang punya SIM, tapi mungkin emosinya nggak stabil, ya, atau kalau malam hari pandangannya bermasalah, sehingga Anda ragu, khawatir Anda katakan boleh bawa motor ini, mobil ini, tapi apapun kerusakan kamu tanggung risiko ya, perbaiki atau diganti. Maka ketika itu dia menjadi ditanggung risikonya oleh peminjam. Tapi pada dasarnya tidak. Ini mazhab yang lebih kuat, mazhab para ulama. Wabillahi taufiq. Silahkan yang mau bertanya. Kita selesai bab ariyah. InsyaAllah nanti melanjutkan bab tentang ghasab. Ada mic? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana mengikuti kajian Ustadz juga di Radio Roja mengenai wakaf dan ada di situ berhubungan sama ariyah juga, karena ada wakaf yang hanya katakanlah diwakafkan selama 10 tahun misalnya. Setelah itu kembali lagi kepada itu. Kalau bentuknya tanah mungkin tidak berubah, tapi kalau bentuknya bangunan mungkin akan ada perubahan-perubahan di bangunan, misalnya bocor dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya ada gempa bumi, nah itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, di sekolah Islam saat ini juga banyak sekali sekolah-sekolah yang tertulis dengan besar di papan bahwa ini adalah tanah wakaf, dibangun di atas tanah wakaf, dan bangunannya juga termasuk wakaf. Tantangannya adalah ternyata pengurus yayasan, ketua yayasan dan seterusnya itu ternyata anak istri mereka juga gitu. Terus kemudian siswa atau santri yang sekolah di situ, setiap kenaikan kelas ada uang daftar ulang dan seterusnya. Di situ juga dicantumkan komponen sekian wakafnya, begitu, ditentukan wakafnya. Untuk anak yang baru lebih besar lagi wakaf yang sudah mereka tentukan. Nah, ini kan seperti bercampur baur Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz melihat situasi ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, wakaf temporer apakah ariyah dan siapa yang menjamin? Gitu. Ya. Wakaf yang dimanfaatkan adalah hasilnya untuk hasil dari harta wakaf itu yang diambil. Umpamanya dia wakafnya gedung. Anggap dia punya gedung Bogor Icon, punya dia. Kalau dia katakan gedung ini saya wakafkan hasilnya untuk dakwah di Bogor dan sekitarnya, dakwah yang mengajak kepada Islam yang benar, yaitu Islam yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia jelaskan lagi, baik untuk kajian-kajian, semua operasional kajian dari manfaat gedung ini. Semua operasional masjid yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW tadi, ikut Al-Quran dan Sunnah,
biaya operasionalnya mulai dari gaji imam, gaji marbot, gaji muadzin, semua biayanya diambilkan dari hasil wakaf itu. Itu Bogor Icon, ya, milik dia. Sekarang miliknya bukan milik dia lagi. Kalau dia mengatakan selama 2 tahun ini saja, karena kondisi ekonomi Indonesia tidak sedang baik, khawatir dakwah tidak akan maksimal. Selama 2 tahun ini hasil sewanya untuk kepentingan dakwah yang saya sebutkan tadi. Berarti mulai dari hari ini tanggal 17 Mei 2025 sampai 17 Mei 2027. Sewanya semuanya, hasil uang sewanya, sebahagian untuk maintenance tentunya, agar harta wakafnya tidak berkurang. Sisa dari maintenance tadi barulah dia salurkan. Kalau untuk menyalurkan itu tentu butuh tim verifikasi, tim yang menyerahkan uang. Kalau itu butuh, dia akan gaji lagi tim pengelola wakaf ini. Namanya 3 orang, ya, 1 untuk Bogor ada berapa kecamatan di Bogor Kota? Ini Bogor Kota, ya. Anggap 7 kecamatan. 1 orang untuk kecamatan A, B, C, kemudian C, D, 1 lagi, sisanya yang terakhir yang menghandle-nya. Sehingga maksimal biaya operasionalnya, datang dia ke masjid-masjid, dia tanyakan berapa gaji imam. Oh, imam enggak digaji. Yaudah, kamu siap jadi imam 5 waktu, siap. Kami gaji 1.500.000, tapi dengan syarat kalau kamu tidak bisa, ya, ada halangan, tunjuk yang lain, kasih sebagian uang gaji ke dia. Enggak halal kamu ambil, sedangkan yang jadi imam jamaah biasa. Ya, siap. Dan begitu tugasnya, dia gaji juga. Itu Bogor Icon setahun berapa kontraknya? Anggap 2 miliar, ya. Nilai gedungnya berapa itu? Ada 20 miliar. Kalau 20 miliar dia kan setahun itu 5% sewanya kan, ya. 5% dari 20 berarti 1 miliar. 1 miliar sewanya per tahun. 2 tahun dapat 2 miliar. Biaya maintenance gedung umpamanya anggap 200 juta. Berarti 800 juta untuk gaji 3 orang ini, dan sisanya selama 2 tahun, dan sisanya tadi operasional dakwah yang ada di Kota Bogor. Paham? Itu yang wakaf. Ada masalah? Itu bukan ariyah. Bukan ariyah. Ya. Karena selama 2 tahun bukan milik dia. Kalau ariyah, kapan Anda minta, terserah Anda. Dia pinjam mobil tadi enggak disebutkinnya waktunya sampai jam berapa. Ya, jam 8 Anda butuh, tinggal Anda telepon, antar kemari Mas. Udah belum ke rumah sakit? Udah Pak, alhamdulillah. Ya udah, antar dong mobil kemari. Saya ada kepentingan mendadak. Kalau wakaf tidak bisa. Kalau sudah Anda wakafkan 2 tahun, selama 2 tahun bukan milik Anda. Setelah 2 tahun milik Anda kembali. Ya. Yang kedua, ini kasus. Ada sekolah milik yayasan. Karena dia yayasan, boleh dia mengelola, mengelola wakaf. Betul? Ya. Kan boleh dia menerima dan mengelola wakaf. Karena yayasan, yang Anda permasalahkan apa? Tadi setiap siswa
diharuskan berwakaf. Ya. Wakaf tidak bisa diwajibkan. Wakaf tidak bisa diwajibkan. Kecuali pihak sekolah mengatakan, ya, ini ada setiap tahun uang sekian, uang pendaftaran ulang atau apa namanya, kemudian pihak yayasan yang menyetorkannya untuk menjadikan wakaf, tidak ada masalah. Tapi sifatnya kalau wakaf himbauan, wajib tidak bisa. Jelas? Masalah yayasannya yang pembina bapak, sekretaris istri, bendahara anak perempuan, kemudian pengelola harian anak laki-laki 3 orang dan seterusnya. Bolehkah? Ini tidak ada masalah. Apa ada larangan aturan di pendirian yayasan? Orangnya harus tidak dari satu keluarga? Ada apa tidak? Kalau tidak ada, tidak ada masalah. Mungkin dia berpikir, janganlah suudzon ke orang. Dia berpikir, kalau akan solid tim yayasan itu kalau dia dan istri dan anak-anaknya. Kalau dengan orang banyak pekeuhnya nanti yayasan nggak jalan-jalan. Ya. Kalau dia makan dari yayasan ini baru dia berdosa. Ya. Karena dalam akta pendirian yayasan tidak boleh menerima manfaat baik gaji atau manfaat lain. Pembina, sekretaris, bendahara, dan pengurus yayasan itu tidak boleh mendapatkan manfaat dari yayasan. Walau manfaat itu seperti umpamanya semua pengurus yayasan dibayarkan BPJS kesehatannya melalui yayasan. Ini tidak boleh. Karena ini manfaat. Sama dengan gaji. Tapi kalau mereka satu keluarga besar ini ikut mengelola sekolah tadi, jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi penjaga sekolah, ya, atau guru bantu, atau apalah, ini boleh dia digaji di pekerjaan itu. Karena yang lain pun dapat gaji. Tapi dari yayasan, kalau dia ambil, ya, itu urusannya dengan negara. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Bapak. Bismillah. Awan Ustaz. Ada pertanyaan perihal pengadaan hewan kurban. Pengadaan hewan kurban ya, dari panitia kurban, Ustaz. Panitia kurban. Ya. Beberapa yang panitia lakukan pada saat pengadaan hewan kurban itu, kita datang ke vendor, satu dengan membooking jumlah tertentu. Membooking hewan kurban dengan jumlah tertentu. Misalnya 10 misalnya. Dan aturannya adalah pada saat kita pembelian realisasi itu bisa nambah, bisa kurang. Tergantung dari pekurban yang ada. Booking itu pakai DP? Tidak pakai DP. Nanti akan kita tanyakan, Ustaz. Dan saat misalnya realisasi itu 8 katalah tadi kita booking 10, berarti 2 itu dikembalikan ke penjual. Saat kita melebihi 12 berarti kita minta tambahan 2 dan penjual juga menyiapkan tambahan 2 itu. Terus berikutnya Ustadz izin, kita membayar itu lurus itu, artinya apa yang diterima dari pekurban membayar itu yang akan kita sampaikan ke penjual itu. Jadi tidak ada istilahnya cashback dan sebagainya itu. Terus cara pembayaran adalah setelah kita menerima dari pekurban, baru kita berikan ke penjual. Nerimanya kapan? Gimana Ustaz? Nerima hewannya kapan? Nerima hewannya saat hari H-1. Jadi hewan itu berarti ada resiko 1 hari.
Betul, iya. Bila terjadi risiko satu hari siapa yang menanggung? Penjual, Ustaz. Karena diserahkan. Karena saat itu kita ada deal bahwa penjual akan mengirimkan petugasnya. Risikonya umpamanya kemalingan. Berarti belum diserahkan kalau dia ngirim petugasnya dia. Oh, kalau kemalingan memang ya jadi resiko ini ya Ustaz ya. Dari resiko siapa? panitia ya. Kalau kemalingan ya. Karena kan gimana? Sebentar, panitia dapat fee apa tidak? Tidak. Tapi nanggung risiko. Mau? Ya ini Ustaz. Ada yang mau panitia? Diskusi Ustaz. Silakan. Ya gimana Ustaz sebagai saya? Dalam agama ya. Islam itu, ya akhi, al-ghunmu bil ghurmi. Kalau Anda nanggung risiko, Anda berhak dapat imbalan. Anda dapat imbalan, ya Anda siap menanggung risiko. Ini imbalan tidak dapat, risiko iya. Ya, itu mending kalau satu hewan kurban yang hilang. Kalau 3 sapi, kejual 2 motor dah gantinya. Ya. Maka saya menghimbau kaum muslimin ada 2 cara. Kalau punya lahan kosong, sewa lahan masyarakat, ajak vendor bawa hewan kalian ke situ. Ya, jamaah kami langsung melihatnya karena dekat dari masjid, dia akan lihat langsung dan beli, Anda berilah ke dia. Tapi setiap transaksi kami dapat fee untuk masjid, umpamanya 3% dari setiap transaksi. Fee marketing membawa pembeli. Setelah kalau sewa tanahnya tadi, tanahnya kami bayarin sewanya dan fee marketingnya masuk ke masjid. Sehingga tidak menanggung risiko. Yang hilang ya dialah yang nanggung. Kita kan hanya menyediakan tempat. Lalu itu urusan dia dengan jamaah. Sehingga kalau jamaah sudah beli nitip hilang, ya jamaah yang nanggung risiko, kita enggak. Berarti jamaah kalau ingin beli nanti jam 9 mulai penyembelihan, dia beli, mungkin baru dia booking fee atau apa, mau dia lihat dulu, nanti jam 9 kurang 5 menit, 10 menit, dia bawa ke tempat penyembelihannya. Kalau panitia masjid, walaupun dia masjid menyediakan penyembelihan. Ketika panitia masjid menyediakan penyembelihan, panitia masjid boleh dong minta fee penyembelihan dan pencacahan. Dengan demikian, daging dan semuanya milik pekurban. Pekurban yang ingin ambil, silahkan semuanya. Dan sudah dapat fee panitia masjid. Tapi kalau ingin dibagikan sebahagian, memang diambilnya nih, saya bawa ini aja, yang ini tolong dong panitia bagikan ke warga komplek yang tidak berkurban. Ya, tidak ada masalah. Bisa difahami, sehingga ini kerja profesional. Sehingga panitia masjid boleh dapat fee tadi. Dan tidak menanggung risiko. Dan masjid pun tidak bermasalah. Karena ditempatkan, kadang banyak semuanya menggunakan fasilitas masjid sehingga sholat zuhur biasanya nggak bisa di masjid. Daging berserakan di mulai dari ruangan teras sampai ruangan tempat sholat daging, atau minimal darah daging. Ya, itu lebih bagus. Sehingga ini kenapa saya katakan begini. Dahulu pernah Gubernur Jakarta mengatakan dilarang menyembelih kurban di masjid. Tapi karena dia non muslim jadi ribut.
Sebetulnya di negara muslim yang maju seperti Saudi Arabia memang tidak pernah ada penyembelihan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pernah antum lihat? Ada fotonya, ada filmnya. Dari masa zaman dahulu kala tidak ada. Lalu di mana mereka menyembelih? Orang jemaah haji menyembelih di Maslah, di Mina. Maslah itu penyembelihan profesional. Hewannya dilihat, kesehatannya, agar tidak timbul penyakit. Pun ketika penyembelih ada pengawas syariahnya. Teman-teman S2 di syariah, di Fakultas Syariah dulu, saya di antara pernah diajak, tapi saya nggak bisa menjadi pengawas syariah. 8 jam kita berdiri. Dapat fee sih gaji, karena kita itu pengelola Bank Ar-Rajihi. Bank Syariah Ar-Rajihi, dia yang pengelola kurban di tanah suci itu. Di Mina, di Maslah. Itu kita digaji standby berdiri 8 jam, kita lihatin mulai dari hewannya satu persatu, vendor akan masukin hewan bagaimanapun juga. Kita lah yang sebagai pengawas syariah ngelihatin, oh ini matanya bermasalah, ini digerakin tangan matanya nggak ikut, kembaliin. Itu si vendor tentu marah. Ya, itu ributlah Dewan Syariah dengan si pengawas syariah dengan si vendor. Ya, keras-kerasan. Makanya kalau tipenya lembut-lembut kayak saya nggak bisa. Saya nggak pernah berani. Mending jadi penterjemah untuk ceramah aja dah. Lalu setelah itu lewat yang tadi nggak bisa masuk, dia akan masukinnya lagi terus itu. Yang namanya vendor dah. Setelah ini diambil untuk disembelih, ini yang nyembelihnya kita lihat lagi. Kadang dia diem gini aja. Biasanya orang-orang dari Suriah, dari Lebanon yang badu-badu, ya dia diem aja. Kita bilanglah, Samillah, baca Bismillah. Kadang dia sengaja candain kita. Orang Indonesia mukanya lucu-lucu kan ya. Dia bilang, Bismillah. Kadang pisaunya dihadapin ke kita. Itu kali-kali jadi pengawas syariah. Perang kerjanya. Karena namanya pengawas tentu ya mengawasi bagaimana ini pasti harus sesuai dengan syariah. Kan repot kalau antum harus gaji seorang ustadz Dewan Syariah untuk penyembelihan. Berapa mau biaya jamaah. Tapi kalau proyek besar seperti itu, sampai jadinya nanti pun ada yang sudah dikalengkan dagingnya dikirim ke negara-negara muslim yang sedang ada bencana. 4 juta jemaah haji, minimal 4 juta ekor kambing. Jelas? Itu profesional. Sehingga tadi nggak profesional, udah nggak dapat fee, menanggung hilang, tapi belum lagi menanggung ribahnya masyarakat. Capek akhi, sehingga dapat apa-apa udah keluar uang, orang masih ngomongin juga. Ya, ketika anda dapat dagingnya, orang akan ngomong, iya dah enak panitia dagingnya bagus-bagus buat dia, khas dalam semuanya buat dia. Enak buat dendeng, kata kita kata dapat jeroan. Ya, padahal anda dapat sama dengan yang lain. Ya, Allah Ustaz. Jelas? Itu lebih baik. Ya. Kalau masjid punya kemampuan tadi untuk mengelola dua-duanya, vendor, kemudian penyelenggaraan penyembelihan tentu bagus, tapi sesuaikan dengan profesionalismenya. Kalau perlu ada dokter hewannya, sehingga daging dari masjid Kurban Al-Ikhlas tidak ada yang teracuni masyarakat. Bagaimana nanti kalau keluar lagi berita daging kurban Masjid Al-Ikhlas beracun, mengandung penyakit, karena nggak ada standarnya tadi. Kalau yang tadi ada standarnya. Itu yang untuk Mekah Madinah. Yang masjid di luaran Mekah Madinah itu orang menyembelih, tidak ada menyembelih di masjid.
Di rumah silahkan. Lalu kemana mereka? Di rumah mereka masing-masing. Kalau enggak, mereka beli hewannya di pasar hewan. Di pasar hewan itu juga ada tempat penyembelihan, ada cacahan. Cacahannya profesional yang pakai listrik. 1/4 jam, satu kambing selesai, mau dibagi berapa, mau dibagi 100, 120, 90, besarannya sudah terukur. Karena pakai gergaji listrik, sangat cepat. Ya, begitu mereka. Nanti mereka tinggal bawa daging dalam plastik besar. Lalu kalau mau dibagiin ke tetangga-tangga, masukin plastik lain, dibagiin ke tetangga, dibagiin ke tetangga. Lebih profesional. Jelas? Afwan Ustaz, mungkin yang Ini sudah semoga Gubernur Jawa Barat tidak tahu ya. Kalau dia tahu, dia terapkan seperti di Saudi Arabia. Pusing para panitia masjid, para DKM masjid, tidak boleh nyembelih di masjid. Taib. Lanjut. Afwan Ustaz, ini sudah ya ini apa nasihat Ustaz tadi, case yang pengamanan tadi ya. Kalau tentang kesehatan dan sebagainya, jaminan misalnya apa hewan kurban itu sakit itu akan diganti oleh penjual itu. Hanya yang case tadi, begitu sudah nyampe, misalnya besok kita lakukan eksekusi, nanti sore asar atau malam kan hewan kurban nyampe itu di lokasi. Nah ini supaya tadi Ustadz tidak ada risiko ya, kalau ya qadarullah kalau kemalingan Ustadz ya, kan kita sudah ikhtiar untuk dengan pengamanan jaga dan sebagainya, termasuk pengawasan satu malaman tuh ada hewan yang sakit dan sebagainya itu dijamininlah. Ini supaya tadi Ustaz, supaya ya tidak ada apa yang saling dirugikan ya. Betul panitia memang tidak mendapatkan apa-apa ya, insya Allah pahala Ustaz ya. Terus penjual juga bagaimana supaya tidak rugi, artinya kalau panitia lalai Maaf, kemalingan Bapak, itu gimana Ustaz? mohon maaf, waktu sudah tidak bisa lagi, jam 7 saya harus mengajar. Saya minta izin, saya berikan jawaban yang lebih ringkas. Kalau tidak mau bertanggung jawab pihak DKM, tinggal DKM hubungkan vendor, jamaah ke vendor. Lalu minta vendor kirim mereka yang menyerahkan langsung pada saat penyembelihan. Jadi masjid dan jamaah tidak menanggung resiko. Dia dikirimnya bukan H- tidak, bukan H juga tidak langsung. Umumnya antrian nomor 1 jam 9, mulainya jam anggap zuhur ya, jam 13.05, perkiraan penyembelihan berapa menit, 10 menit ya, berarti yang nomor 2 jam 13.10, jam 13.20 ya, jamaah terima hewannya dari vendor dan langsung serahkan ke panitia untuk langsung disembelih, tidak ngantri-ngantri. Karena masih kemungkinan pada saat ngantri mati atau apa, kan kasihan jamaah. Ya, antum carilah vendor yang mau seperti itu, Mas. Mungkin vendor A mungkin nolak, vendor B, C pasti ada yang mau. Konsekuensinya mungkin harga lebih dimahalin, tapi risiko lebih kecil. Jelas. Sepakatilah dengan calon pekurban, ya, seperti apa. Kalau saya itu usulan yang terbaiknya. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyyut taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.